Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Titik Nurjana, NIM S19207 kelas S19D. Di sini saya akan menampilkan video tentang edukasi seks. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Perawati Nurjana dari Universitas Kusuma Husada. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Mbak Aura ya? Ya, benar. Oh, benar ya, Mbak. Nah, di sini tujuan saya ingin memberikan edukasi seks pada Mbak. Dan untuk outcome-nya atau untuk manfaat dari pembelajaran ini supaya Mbak itu bisa mengerti apa itu gender, perbedaan seks dan gender, selanjutnya kesehatan reproduksi HIV dan hak asasi manusia dan hak seksual, selanjutnya tentang kepuasan, terus tentang kekerasan, keragaman dan hubungan manusia. Nah, apakah Mbak sudah bersedia? Oh iya, bersedia. Baiklah Mbak, kalau Mbak sudah siap, saya akan mengontrak waktu Mbak 5-20 menit yang akan datang ya. Iya. Baiklah Mbak, kalau begitu saya izin langsung mulai materi kita hari ini. Sebelum itu saya ini memiliki live slide untuk Mbak, nanti bisa dibawa pulang ringkasan materi hari ini ya Mbak. Iya. Baiklah Mbak, materi yang pertama yaitu tentang pengertian gender. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak mengetahui tentang pernah mendengar apa itu gender gitu? Belum? Nah, baiklah, di sini itu gender sendiri memiliki pengertian dari WHO atau World Health Organization. Itu gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksikan secara sosial. Nah, gender ini juga sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender ini cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki. Nah, dalam konsep gender terdapat istilah yang disebut identitas gender dan ekspresi gender. Nah, untuk identitas gender itu adalah cara pandang seseorang dalam melihat dirinya entah sebagai perempuan atau laki-laki. Dan untuk ekspresi gender yaitu adalah cara seseorang mengekspresikan gendernya atau manifestasi ya Mbak. Nah, melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku. Nah, gender ini umumnya dideskripsikan dengan feminim dan maskulin, begitu Mbak. Sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang ingin diklarifikasi tentang gender Mbak, pengertian gender? Tidak. Baiklah, kalau begitu saya akan lanjut memasuki perbedaan seks dan gender. Nah, sebelumnya apakah Mbak sudah mengetahui tentang seks? Belum. Baiklah Mbak, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan seks dan gender. Nah, gender adalah yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat. Nah, untuk seks sendiri, seks ini atau jenis kelamin ya Mbak. Nah, ini adalah perbedaan biologis antara wanita dan pria. Nah, ini bisa dilihat secara biologis kalau pria itu memiliki penis, perempuan memiliki vagina. Selanjutnya, kalau wanita itu memiliki kromosom 46XX dan laki-laki memiliki kromosom 46XY. Nah, selanjutnya di sini itu seks terbentuk dengan alami. Sudah saya jelaskan sebelumnya, seks itu terbentuk secara alami dan dapat dilihat sejak individu itu lahir. Sedangkan gender itu dibentuk secara sosial dan budaya. Nah, selanjutnya, seks itu cenderung tidak bisa dipertukarkan, bahwa penis itu milik laki-laki dan vagina milik perempuan. Nah, selanjutnya sementara itu gender ini bisa dipertukarkan. Misalkan perempuan bisa bersifat maskulin dan laki-laki bisa bersifat feminim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh stereotip gender yang berubah seiring berjalannya zaman. Seperti memakai sepatu hak tinggi. Nah, memakai sepatu hak tinggi itu kan bersifat feminim ya Mbak. Iya. Nah, di zaman sekarang kan laki-laki juga bisa menggunakannya. Seperti sepatu kuda, sekarang kan sudah didesain menggunakan hak seperti itu. Nah, selanjutnya itu warna pink. Nah, warna pink ini juga terkesan feminim bukan? Iya. Nah, selanjutnya di zaman sekarang warna pink itu juga bisa digunakan oleh laki-laki, begitu Mbak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan HIV. Nah, di sini definisi kesehatan reproduksi telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Nah, tentang kesehatan.
yaitu merupakan kesehatan secara fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang seksualitas dan siklus kehidupan. Nah, ini meliputi pubertas. Nah, seperti Mbak, ini kan sudah melewati masa pubertas ya. Nah, ini yaitu masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Nah, masa ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik, dan perubahan psikologis dan sosial. Nah, baiklah Mbak, dari materi pubertas tadi saya ingin bertanya. Nah, ini kan Mbak sudah diajarkan ya pasti ya di kampus ya. Ini tanda-tanda pubertas perempuan dan laki-laki itu apa saja, bisa disebutkan satu-satu? Kalau perempuan itu menstruasi, kalau laki-laki itu biasanya tumbuh jangkau. Ya, sudah betul ya Mbak. Baik sekali Mbaknya, pinter. Nah, selanjutnya yaitu tentang reproduksi. Nah, di sini saya memiliki gambar reproduksi laki-laki dan perempuan. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi perempuan terlebih dahulu ya Mbak. Nah, di sini itu perempuan memiliki ovari atau hormon atau tempat penghasil sel telur yang memproduksi hormon seks. Nah, selanjutnya itu ada tuba fallopi atau fallopian tube, yaitu pembuahan sel telur oleh sel sperma. Selanjutnya ada uterus, ada endometrium, myometrium, ada cervix, dan ada vagina. Nah, selanjutnya untuk laki-laki itu ada kandung kemih, ada kelenjar prostat, ada uretra untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya ada vas deferens, selanjutnya ada testis untuk memproduksi dan menyimpan sperma dan untuk memproduksi hormon testosteron, yaitu yang menghasilkan sperma. Nah, selanjutnya ada skrotum, yaitu untuk melindungi atau mengontrol suhu testis. Selanjutnya ada kepala penis dan lubang penis. Begitu ya Mbak untuk reproduksi laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan tentang menopause. Nah, menopause sendiri itu adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami. Biasanya terjadi pada umur 45 sampai 55 tahun. Nah, selanjutnya seorang wanita dikatakan sudah menopause apabila tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi pembuahan sampai kelahiran. Nah, proses ini dimulai dari sel telur dibuahi sel sperma. Nah, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kehamilan ini terjadi selama 40 minggu dan 3 trimester. Nah, selanjutnya yaitu tentang IMS dan HIV. IMS sendiri yaitu infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual yang infeksi ini menular melalui hubungan intim. Nah, penyakit ini dapat ditandai dengan ruam, lepuhan, dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis IMS atau infeksi menular. Ini bisa dengan antaranya yaitu chlamydia, gonorrhea, sifilis, terus HIV. Nah, untuk infeksi HIV sendiri ini disebabkan oleh virus human immunodeficiency yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, virus ini itu bisa menular dari penggunaan suntik yang berulang kali, melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman, bisa dari kehamilan, dan juga bisa dari transfusi darah. Nah, selanjutnya itu penyakit menular seksual dapat dihindari dengan menjalin hubungan seks yang aman dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya yaitu kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini adalah cara untuk mencegah kehamilan baik menggunakan alat maupun obat. Nah, jenis-jenis kontrasepsi ini yaitu ada pil KB, suntik KB, selanjutnya ada susuk KB atau implan, selanjutnya ada kondom dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tentang aborsi. Nah, aborsi sendiri ini dalam bahasa Latin dikenal dengan abortus atau orang awam itu menyebutnya dengan keguguran. Nah, adalah kondisi ini terjadi kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia 20 minggu. Nah, keguguran ini tanpa didahului tindakan tertentu yang memicu disebut dengan aborsi atau abortus spontan. Nah, tanda dan gejala yang bisa dirasakan ketika mengalami aborsi spontan meliputi pendarahan dari vagina, kram perut, sakit perut, lemas, dan sakit pinggang dan demam. Nah, Ya. sampai di sini apakah Mbak masih semangat? Iya.
Nah, baiklah, saya akan lanjutkan tentang hak seksual dan hak asasi manusia. Nah, untuk hak reproduksi itu juga termasuk dalam hak asasi manusia, Mbak. Nah, hak ini itu menjamin hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, dan untuk memperoleh informasi, dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang kepuasan. Nah, kepuasan sendiri kita bahas tentang kepuasan seksual ya, Mbak. Nah, kepuasan seks, bahwa seharusnya seks itu menyenangkan, tidak atas paksaan, tidak ada perbuatan diskriminasi atau perbuatan yang dapat merusak mental, sosial, bahkan psikologis yang mengalaminya. Nah, selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan ini berbasis gender, kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada kekerasan fisik, ada kekerasan sosial dan ekonomi, kekerasan psikis, mental, praktek sosial atau budaya yang membahayakan. Nah, selanjutnya itu ada keragaman. Keragaman ini meliputi kepercayaan yang ibu anut atau orang lain anut, kebudayaan, etnis, status sosioekonomi, status HIV, bagaimana ibu bisa menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, seperti itu ya, Bu? Iya. Seperti itu ya, Mbak? Iya. Nah, selanjutnya ada hubungan manusia, itu meliputi hubungan antar keluarga, antar teman, seksual, romantis, dan lainnya, dan ada perasaan dan kedekatan fisik dan emosional. Dan yang terakhir ada hubungan sehat dan tidak sehat. Nah, begitu Mbak materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oh, tidak, Mbak. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu saya akan simpulkan untuk pertemuan kita hari ini, yaitu gender itu terbentuk tidak secara alami, terbentuk dari sosial dan ekonomi. Selanjutnya, seks itu terbentuk sudah dari alami, dari biologisnya laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan reproduksi, meliputi seksual dan siklus kehidupan. Selanjutnya ada IMS dan HIV, itu cara menghindarinya dengan gaya hidup sehat. Nah, begitu ya, Mbak. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Baiklah, Mbak, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin bertanya pada Mbak ya. Sebelumnya, perbedaan seks dan gender itu apa ya, Mbak? Kalau seks itu terbuat secara alami atau bisa dilihat sejak lahir, sedangkan gender itu terbuat dari sosial budaya, Mbak. Baiklah, Mbak, sudah benar ya. Baiklah, Mbak, tadi Mbak sudah menjelaskannya dengan baik. Kalau begitu, apakah Mbak sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan? Paham, Mbak. Selanjutnya, saya akan mengontrak waktu Mbak lagi untuk minggu depan. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ke tempat saya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan atau salah kata lainnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.